Merasakan kuliah di negara yang berbeda merupakan pengalaman yang bisa sangat berharga untuk dipelajari. Memahami sistem pendidikan yang berbeda, memahami cara belajar yang berbeda, teman kuliah yang berbeda, dan segalanya. Di video jurnal kali ini, gue mau membagikan pengalaman selama kurang lebih 2 bulan kuliah di negara Filipina. Tentu pasti ada yang menyenangkan, juga ada yang menyulitkan. Tapi itulah esensi dari perbandingan. Kita bisa belajar mana yang baik dan mana yang buruk. Pertama, soal sistem pendidikan. Satu yang membuat perbedaan sangat jelas dengan Indonesia adalah jadwal kuliah di sini. Misalnya, jika satu mata kuliah di Indonesia memiliki pertemuan 1 kali per minggu, di sini per mata kuliah kita ketemu setidaknya 3 kali dalam seminggu. Jadi misalnya ada mata kuliah A. Nah, mata kuliah A ini akan memiliki jadwal di hari Senin, Selasa, dan juga Rabu gitu. Bahkan gue dengar sebelum pandemi mereka punya jadwal Senin sampai Jumat juga gitu. Itu yang kadang bikin berat kalau ada tugas yang mepet dan segala macamnya. Misalnya di Indonesia ada tugas presentasi. Kita bisa menyiapkan itu setidaknya 1 minggu lah sebelum presentasi. Namun di sini sangat mepet banget gitu. Lalu jadwal ujian. Jika di Indonesia kita punya ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di sini kita ujian 4 kali untuk lulus mata kuliah. Ada ujian setiap 2 minggu. Jadi mereka tuh punya sistem dalam satu semester di sini mereka membagi menjadi 2 periode. Periode pertama itu Januari sampai Maret, periode kedua itu Maret sampai Mei. Jadi di setiap periode itu kita akan belajar mata kuliah yang berbeda. Kurang lebih 4 mata kuliah lah per periode. Jadi dalam satu semester kalau kita jumlahin ada mungkin 7 sampai 8 mata kuliah. Nah, mungkin itu yang membuat jadwal kuliah di sini sangat padat karena mata kuliah bisa diselesaikan dalam satu periode atau setengah semester. Oh ya, di sini mayoritas mata kuliah yang gua ambil itu di jurusan komunikasi. Cara belajar mereka tuh di sini sangat praktikal. Jadi sering banget kita dalam kelas secara langsung praktik tentang apa yang kita pelajari, misalnya fotografi, menulis berita, presentasi dan lain-lain. Di setiap jurusan juga mereka punya identitas yang sangat kuat banget gitu. Misalnya di komunikasi kita harus pakai rompi media ala-ala jurnalis gitu kalau lagi praktek. Di kampus secara keseluruhan pun begitu. Sebagai mahasiswa University of Mindanao, kita harus mengenakan kalung tanda pengenal setiap kali masuk dan berada di lingkungan kampus gitu. Kedua, lanjut soal tugas dan sistem ujian. Sebenarnya sama aja kayak di Indonesia, tergantung dosen dan situasi. Ada yang memang sering ngasih tugas, ada juga yang santai. Ada dosen yang membuat soal isian untuk ujian, ada juga yang buat ujian dengan sistem project ke lapangan secara langsung gitu. Kalau gua di jurusan komunikasi sendiri, dosennya sering ngasih tugas-tugas atau ujian yang menurut gua seru. Contoh bikin film, hal-hal kreatif, kita juga ditugaskan untuk berkolaborasi dengan organisasi tertentu untuk membantu pengembangan media sosial mereka sebagai ujian kita. Dan mahasiswa di sini juga antusias dan berdedikasi dalam mengerjakannya. Gue paling suka kalau mereka presentasi dan memaparkan hasil kerjanya. Sangat well prepared dan gak asal ngomong. Nah, ngomongin soal mahasiswa di sini, ketiga kita bahas soal uh, teman kelas dan kehidupan sosial di kampus. Hubungan teman kelas satu dengan yang lainnya bisa dibilang sangat erat di sini. Kalau lu pernah ngerasain keeratan teman SMP atau SMA, begitulah rasa kuliah di sini. Pertama, dalam setiap mata kuliah bisa dibilang kita akan selalu sekelas. Jadi setiap hari tuh seharian kita akan ketemu dalam kelas. Ya kalau dosen nggak hadir juga kelas kita isi dengan ngobrol, bercanda dan lain-lain. Jadi kayak bener-bener anak SMP, anak SMA gitu. Ya walaupun begitu, ketika datang suatu tugas kerja kelompok, setiap orang tuh berpartisipasi secara penuh. Kita berdiskusi bareng, berbagi apa yang bisa dikontribusikan dari
masing-masing keahlian individu dan serius mengerjakannya gitu. Di luar kelas kita juga sering hangout bareng gitu, nongkrong, meningkatkan keratan masing-masing lah pokoknya. Pokoknya seseru anak sekolah SMP SMA. Eh, untuk meningkatkan kehidupan sosial ataupun kehidupan non akademik dalam diri mahasiswa, kampus juga sangat membantu di sini. Jadi di sini mereka sering menyelenggarakan acara-acaranya yang apa ya, acara-acara keren gitu di setiap masanya gitu. Kemarin misalnya kita ada Umyong Festival, di mana itu merupakan minggu festival di mana ada lomba, kegiatan, pameran-pameran dari setiap departemen atau jurusan yang bisa kita nikmati. Yang terbesar kemarin kita sama-sama nonton sebuah kompetisi kecantikan dalam kampus. Buat for your information, Filipina memang terkenal banget dengan beauty pageant. Jadi kemarin setiap departemen, setiap cabang kampus mengirim perwakilan mahasiswi terbaiknya untuk diadu di kontes tersebut. Ready ka na? Ayan. Okay, relax and take a deep breath. This is your question. In your opinion, what does it take to be the next Mutya ng UN? Again, in your opinion, what does it take to be the next Mutya ng UN? More than just glitz and glamour, she should be someone who is a good role model. More than just her beauty and charm, she should also be an effective spokesperson, a transformational woman who engraves in her heart this university's core values in which everyone can look up onto. And so I believe that to be a Mutya ng UN is more than just being the face of this university. It is a job, a responsibility, which means that she should be able to apply this with or without any audience in or outside the campus. And I believe that I embody all these characteristics and is more than willing to take on the job of the next Mutya ng UN. Terakhir gue mau ngomongin hal-hal unik selama kuliah di sini. Pertama, budaya berdiri ketika bicara dan menyampaikan pendapat. Kalian tahu kan biasanya dosen tuh nanya ketika jelasin materi, misalnya, gimana pendapat kamu Diki soal teori ini, bla 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 bla. Nah, terus untuk berpendapat ya kita harus berdiri dan dari kursi dan menyampaikan opini kita gitu. Jadi kayak apa ya? Seru lah gitu, kelihatnya kayak lebih aktif aja. Terlepas dari itu di sini mereka memang sangat jago gitu kalau dalam hal performing ya gue lihat, atau cara mereka tampil di depan gitu, baik itu presentasi, nyanyi, seni, dan lain-lain. Bahkan di beberapa mata kuliah juga kita harus menyampaikan topik presentasi kita dengan drama ataupun bermain peran, dan mereka sangat jago gitu. Kedua hal unik yang terjadi selama kuliah di sini, gempa. Gempa terjadi sangat wajar di sini, iya. Dihitung sudah 2 kali gue ngerasain gempa ketika kuliah. Wilayah Filipina juga dilewati dengan cincin api atau ring of fire, jadi sering gempa gitu. Namun protokol di sini juga sudah bagus. Biasanya ketika ada gempa, kita ikuti protokol seperti menunduk di bawah meja, keluar ke tempat terbuka, dan lain-lain. Ya, pengalaman unik sih. Jadi itu secuil pengalaman kuliahku di Filipina, baik buruk yang ada esensinya adalah kita bisa mengambil pelajaran gitu, menilai mana hal baik yang bisa kita terapkan, kita contoh, ataupun hal kurang baik yang bisa kita belajar darinya. Itu aja, bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.